Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini pertemuan kita belajar mengenai fikih dan perkembangannya untuk Madrasah Aliyah kelas 10. Hari ini kita akan membahas bab pertama dalam buku fikih ini, yaitu konsep fikih dalam Islam. Konsep fikih dalam Islam. Jadi ada 3: fikih, konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Jika di buku mulai di halaman 8. Konsep fikih dalam Islam. Pertama, ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik masyarakat individu, baik yang menyangkut dengan individu, masyarakat, maupun yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah atau dengan penciptanya. Itu ya konsep ilmu fikih. Adapun pengertian ilmu fikih dari ulama-ulama usul fiqh. Pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Ilmu tentang tema pokok dengan kaidah prinsip tertentu. Kemudian yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi, kalau ngomong masalah hukum, ada 5 hukumnya itu. Pertama, wajib, haram, sunnah, makruh, dengan mubah. Wajib apabila dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Haram apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan dia berpahala. Sunnah apabila dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh kebalikan dari sunnah, dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dia menjadi satu nilai pahala. Kemudian mubah itu boleh, pilihan, dikerjakan nggak masalah, ditinggalkan juga nggak masalah, boleh dikerjakan. Tuh kalau kita bicara mengenai fikih dalam bentuk yang berkaitan dengan perbuatan manusia, hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kemudian pengertian yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Nah, ada ibadah itu hubungan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan muamalah hubungan manusia dengan manusia. Nah, jadi fikih ini membahas dua itu. Hubungan manusia dengan Allah itu vertikal, pergerakannya ke atas. Kalau muamalah itu hubungan manusia dengan manusia, horizontal, pergerakannya menyamping. Dan yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, ijma', istinbat, dan lain sebagainya. Itu mengenai fikih. Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amal manusia yang diamalkan oleh mukallaf. Apa itu mukallaf? Nah, mukallaf yaitu orang yang sudah dibebani oleh hukum. Tanda-tandanya, pertama dia sudah balik, sudah cukup umur. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan kedatangan tamu setiap bulannya. Nah, itu balik. Kemudian syarat yang kedua, tanda yang kedua, dia harus berakal, itu mukallaf. Yang ketiga, dia sadar, dan yang keempat, dia harus Islam. Jadi semua perbuatan mukallaf, ciri-ciri mukallaf tadi ada 4 tadi, itu sudah dibebani dengan hukum pada ilmu fikih. Orang gila tidak dibebani oleh hukum. Anak kecil yang belum balik tidak dibebani oleh hukum. Non muslim, nah itu tidak dibebani oleh hukum fikih. Nah itu dia. Jadi ruang lingkup fikih itu semua mukallaf, semua amalan atau perbuatan dari mukallaf.
Ruang lingkup fikih ada 4. Hubungan manusia dengan Allah, fikih ibadah contohnya. Yang kedua, fikih muamalat tadi, hubungan fikih hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu fikihnya jual beli, fikih transaksi ekonomi. Banyak ada jual beli, ada gadai menggadai, utang piutang, tuh fikih muamalat. Kemudian fikih munakahat, hukum-hukum munakahat atau hukum-hukum pernikahan. Dan yang keempat, hukum jinayat atau hukum pidana Islam atau hukum perdata Islam. Itu ada 4 ruang lingkup fikih. Masuk ke periodisasi perkembangan ilmu fikih. Kalau di buku halaman 10. Oke, silakan buka nanti di halaman 10. Pertama, periode Nabi Muhammad SAW itu terbagi 2. Ada periode di Mekah sebelum hijrah, kemudian ada periode Madinah setelah hijrah. Kemudian ada lagi periode sahabat. Masuk ke periode tadwin. Periode tadwin ini periode imam mazhab. Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu periode tadwin. Kemudian periode taklid. Nah, periode taklid di halaman 17. Ini menjadi tugas terstruktur kalian, nanti bisa dicek di e-learning kelasnya masing-masing. Oke, cukup pertemuan pada pertemuan video kali ini mengenai konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, periodisasi perkembangan ilmu fikih. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ibadah dan karakteristiknya. Oke, Bapak rasa cukup. Apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Allahumma fiqhillahu wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.